Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksa Puspita dari NPM 24352101. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dividen. Nah, jadi pengertian dari kebijakan dividen ini adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna membiayai investasi di masa yang akan datang. Nah, adapun terdapat beberapa jenis dividen, yaitu yang pertama ada dividen tunai. Nah, dividen tunai ini dibagikan dalam bentuk uang tunai yang merupakan sumber arus kas bagi pemegang saham. Kedua itu ada dividen saham. Nah, dividen saham ini seringkali digunakan sebagai pengganti dividen tunai. Selanjutnya ada 3 jenis kebijakan dividen. Yang pertama ada dividen stabil. Dividen stabil ini yaitu besaran dividen per saham selalu tetap setiap tahun meskipun laba berfluktuasi. Nah, yang kedua ada rasio pembayaran konstan, yaitu dividen dibayarkan dalam persentase tetap dari pendapatan perusahaan, sehingga jumlah dividen ikut berfluktuasi. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan kombinasi. Kebijakan kombinasi ini adalah gabungan antara dividen stabil dan rasio pembayaran konstan. Nah, adapun pengukuran dividen payout ratio atau bisa disingkat DPR adalah perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan, biasanya dalam bentuk persentase. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada faktor finansial dan yang kedua ada faktor non-finansial. Nah, faktor finansial ini mencakup prospek pertumbuhan, biaya modal, profitabilitas, likuiditas, kemampuan menjamin, stabilitas dividen. Nah, kalau faktor non-finansial ini mencakup peraturan perpajakan, pembatasan perjanjian, hutang, kendali perusahaan, posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak. Nah, jadi kesimpulan dari materi kebijakan dividen ini adalah keputusan perusahaan antara membagikan laba kepada pemegang saham atau menahannya untuk investasi. Tidak ada kebijakan yang paling benar karena semuanya tergantung kondisi perusahaan dan selalu ada trade-off-nya antara kepentingan investor dan kebutuhan pertumbuhan perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kebijakan dividen kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.